Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan tentang proposal yang setelah kami buat. Adapun judulnya yaitu pengaruh cuaca terhadap kinerja ruas jalan. Anggota kelompok kami yaitu ada Mahyani Farhatul Aulia, Fadila Nur Cahyani, Vinda Nurul Hidayatul A, dan Muhammad Nazmi. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Pertama yaitu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah jalan merupakan tempat atau prasarana darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan yang melengkapinya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah. Bukan hal yang asing jika kita menemukan jalan yang berlubang, rusak, atau retak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca tidak hanya salah satu penyebab rusaknya jalan, namun cuaca juga berpengaruh terhadap kinerja ruas jalan. Meskipun kita tahu cuaca dapat diprediksi oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, namun hal itu tidak menutup kemungkinan jika prediksi tersebut salah. Cuaca yang cerah akan memungkinkan orang-orang lebih senang beraktivitas di luar rumah dan menyebabkan jalan menjadi cukup padat. Sedangkan cuaca mendung atau hujan, orang-orang cenderung memilih melakukan aktivitas di dalam rumah dan menyebabkan jalan menjadi lebih longgar. Hal ini berarti kinerja ruas jalan akan mengalami kenaikan dan penurunan waktu tertentu tergantung pada cuaca saat itu. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang kita ambil, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengertian klasifikasi jenis, unsur, dan sifat cuaca. Yang kedua, bagaimana pengertian karakteristik jalan perkotaan. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja ruas jalan. Yang keempat, bagaimana pengaruh cuaca terhadap kinerja ruas jalan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui dan memahami pengertian klasifikasi jenis, unsur, dan sifat cuaca. 2. Mengetahui dan memahami pengertian karakteristik jalan perkotaan. 3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja ruas jalan. 4. Mengetahui dan memahami pengaruh cuaca terhadap kinerja ruas jalan. Selanjutnya ada batasan masalah. Supaya penelitian dan pembahasan dalam laporan ini tidak meluas, maka dengan itu diberikan batasan-batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah tersebut yaitu pertama, penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. 2. Penelitian mengambil sampel di ruas jalan Ring Road Utara. 3. Cuaca yang digunakan dalam penelitian yaitu panas dan hujan karena menyesuaikan musim yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Definisi jalan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukkan untuk lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kinerja ruas jalan. Kinerja ruas jalan merupakan suatu pengukuran kuantitatif yang menggambarkan kondisi tertentu yang terjadi pada suatu ruas jalan. Kondisi geometrik jalan. Manual kapasitas jalan Indonesia menjelaskan geometrik ruas jalan perkotaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kinerja ruas jalan tersebut. Yang harus diperhatikan dalam perancangan geometrik ruas jalan perkotaan adalah 1. Tipe jalan, 2. Lebar jalur lalu lintas, 3. kerep, 4. bahu jalan, 5. median, 6. alinemen jalan. Arus dan komposisi lalu lintas. Manual kapasitas jalan Indonesia memaparkan arus lalu lintas, mencerminkan komposisi lalu lintas dengan menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang atau SMP. Semua nilai arus lalu lintas per arah atau total diubah menjadi satuan mobil penumpang atau SMP dengan menggunakan ekuivalensi mobil penumpang atau EMP yang diturunkan secara empiris untuk tipe-tipe kendaraan. Adapun tipe-tipe kendaraan adalah 1. Kendaraan ringan atau LV, 2. Kendaraan berat atau HV, 3. Sepeda motor atau MC. Berikut adalah tabel EMP untuk jalan perkotaan tak terbagi.
Hambatan samping. Manual Kapasitas Jalan Indonesia menjelaskan hambatan samping merupakan dampak terhadap kinerja lalu lintas dan aktivitas samping segmen jalan seperti pejalan kaki bobot 0,5, kendaraan umum atau kendaraan lain berhenti bobot 1, kendaraan keluar atau masuk sisi jalan bobot 0,7, kendaraan lambat bobot 0,4. Lanjut. Berikut adalah tabel kelas hambatan samping. Kapasitas jalan. Kapasitas jalan didefinisikan sebagai arus maksimum melalui titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam pada kondisi tertentu. Berikut merupakan tabel nilai kapasitas dasar atau CO. Faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas atau FJW ditentukan berdasarkan lebar jalur efektif yang didapatkan dan hasil pengukuran di lapangan. Adapun nilai dari faktor tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Misalnya faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas dapat dilihat dari tabel berikut. Khusus untuk jalan tak terbagi, faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah atau FCSP berdasarkan pengukuran terhadap kondisi jalan di lapangan. Untuk jalan terbagi dari jalan satu arah, faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah tidak dapat dipisahkan dan berlaku nilai 1. Berikut adalah tabel faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah atau FCSP. Untuk jalan terbagi dan jalan satu arah, faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah tidak dapat diterapkan dan nilai 1. Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping atau side section berdasarkan lebar bahu jalan yang didapatkan dari hasil survei di lapangan. Adapun nilai-nilai faktor tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk nilai besarnya faktor penyesuaian kapasitas hambatan samping dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk nilai besarnya faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota dapat dilihat dari tabel berikut. Kapasitas arus bebas. Kapasitas arus bebas atau FP didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus 0, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lainnya di jalan. Berikut adalah tabel faktor kecepatan arus bebas dasar atau FPO. Penyesuaian kecepatan arus bebas untuk lebar jalur lalu lintas atau FPW ditentukan berdasarkan lebar jalur efektif yang didapatkan dari hasil pengukuran lapangan. Berikut adalah tabel faktor penyesuaian kecepatan arus bebas. Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk hambatan samping berdasarkan lebar bahu efektif yang dihasilkan dari pengukuran di lapangan dan tingkat hambatan samping yang didapatkan dari hasil survei di lapangan. Faktor penyesuaian arus bebas untuk hambatan samping dengan lebar bahu jalan dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk nilai besarnya faktor penyesuaian arus bebas untuk hambatan samping dengan jarak ke penghalang dapat dilihat dari tabel berikut. Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kota tersebut yang didapatkan dari instansi terkait. Tabel faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota atau FFVCS dapat dilihat dari tabel berikut. Derajat kejenuhan, tingkat pelayanan atau level of service adalah ukuran kinerja ruas jalan atau simpang jalan yang dihitung berdasarkan tingkat pengguna jalan, kecepatan, kepadatan, dan juga hambatan yang terjadi. Berikut adalah tabel karakteristik tingkat pelayanan atau LOS. Kecepatan rata-rata. Penentuan kecepatan rata-rata dilakukan dengan menggunakan grafik kecepatan sebagai fungsi DS. Untuk mencari nilai kecepatan rata-rata, maka dibutuhkan nilai DS dan nilai kecepatan arus bebas. Nilai kecepatan yang didapat digunakan untuk mencari kecepatan rata-rata dan waktu tempuh untuk mengetahui perilaku lalu lintas. Landasan teori. Pengertian cuaca ada pendapat yang berprediksi untuk pengertian cuaca, yaitu menurut World Climate Conference, cuaca adalah keadaan atmosfer secara menyeluruh pada saat termasuk perubahan, perkembangan, dan menghilangnya suatu fenomena. Terus adapun klasifikasi jenis cuaca, ada cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca dingin, cuaca hujan, dan cuaca berangin.
unsur-unsur cuaca pun ada sinar matahari, suhu udara, angin, awan, curah hujan, dan kelembaban udara. Sifat-sifat cuaca tersebut yaitu memiliki waktu perubahan yang relatif singkat, menjangkau wilayah sempit, cepat berubah, dan tidak stabil. Pengertian jalan. Jalan adalah sarana atau tempat yang dibuat untuk mempermudah transportasi. Menurut Sylvia Sukirman, jalan adalah jalur-jalur yang di atas permukaan bumi yang dengan sengaja dibuat oleh manusia dengan berbagai bentuk, ukuran-ukuran, dan konstruksinya untuk dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan cepat dan mudah. Adapun karakteristik jalan, menurut MKJI 1997, karakteristik utama jalan yang akan mempengaruhi kapasitas dan kinerja jalan jika dibebani lalu lintas. Adapun karakteristik ruas jalan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik jalan perkotaan. Fungsi jalan tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Terdapat jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Analisis kinerja ruas jalan yaitu aktivitas pengamatan yang berkaitan dengan sistem pergerakan arus lalu lintas pada ruas jalan menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia menurut MKJI 1997. Kinerja ruas jalan disebut sebagai pelayanan jalan secara umum dinyatakan dalam kecepatan waktu tempuh, kebebasan bergerak, interupsi lalu lintas, kenyamanan, dan keselamatan. Pengaruh cuaca terhadap kinerja ruas jalan. Akhir-akhir ini sering kita temui terdapat beberapa kerusakan pada ruas jalan. Banyak lubang dan retakan pada aspal bertebaran di mana-mana. Ditambah lagi cuaca yang tidak menentu, kemudian kerusakan jalan lebih parah lagi. Selain kerusakan jalan, cuaca juga mempengaruhi kinerja suatu ruas jalan. Cuaca yang cerah akan membuat banyak orang lebih sering bermobilitas di luar rumah daripada saat musim hujan. Ketika hujan pun mereka lebih sering berpergian menggunakan kendaraan beroda 4 daripada roda 2. Semakin banyak orang yang bermobilitas, maka jalan yang dilalui pun akan mengalami penurunan kinerja atau penurunan layanan jalan. Jika kinerja ruas jalan menurun, maka tingkat kepadatan lalu lintas akan tinggi. Volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan kendaraan pun akan menurun. Hal tersebut bisa menyebabkan kemacetan durasi pendek atau bahkan kemacetan yang lama. Selain itu, kinerja ruas jalan yang rendah juga menyebabkan kenyamanan pengemudi dan penumpang menurun. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian atau metode ilmiah prosedur atau langkah-langkah dan dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka metodologi penelitian memuat jenis penelitian yang akan digunakan, cara pengumpulan data, dan analisis data. Jenis penelitian. Adapun jenis penelitian dari ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Hal ini karena penelitian itu bersifat kuantitatif atau membutuhkan perhitungan secara langsung dan ditujukan untuk menjelaskan pengaruh dari suatu subjek yang diteliti, yaitu pengaruh cuaca terhadap kinerja ruas jalan. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah cuaca di ruas jalan Ring Road Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian adalah kinerja ruas jalan Ring Road Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta waktu penelitian. Untuk penelitian dilakukan selama 4 hari pada jam-jam sibuk, yaitu pagi pukul 7 sampai pukul 9 WIB, siang hari pukul 12 sampai 14, dan sore hari pada pukul 16 sampai 18. Data dan metode pengumpulan data. Adapun sumber dan metode pengumpulan dari penelitian ini yaitu data primer, dilakukan observasi berupa lebar jalan, hambatan samping, kepadatan,
kecepatan kendaraan, dan volume lalu lintas. Untuk data sekunder, ada peta jalan Ring Road Utara, data curah hujan dan intensitas cuaca di daerah istimewa Yogyakarta, literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian dan internet. Sistematika penelitian, yang pertama ada studi pustaka, kedua menentukan objek penelitian, 3 identifikasi dan menentukan rumusan masalah, 4 menentukan tujuan penelitian, 5 menentukan metodologi penelitian, 6 melakukan survei, 7 pengumpulan data primer dan sekunder, dan 8 berdasarkan data-data yang dikumpulkan, maka pengolahan data yang dilakukan dibagi menjadi 2 bagian. Ada pengolahan data volume lalu lintas dan pengolahan data hambatan samping. Ini adalah bagan alir penelitian. Pertama dimulai, terus yang kedua identifikasi dan penentuan perumusan masalah. Yang ketiga ada penentuan tujuan penelitian. Yang keempat penentuan metodologi penelitian. Sehabis itu ditentukan data primer dan data sekundernya. Kalau yang ini analisis data, kesimpulan, saran, kemudian selesai. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.